Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku Filda Frigi Pratama, mahasiswi dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Aku penasaran, setelah lulus kuliah nanti, kira-kira kalian mau jadi apa ya? Atau, pernahkah kalian bermimpi untuk mengabdi pada negeri kita? Tentunya, setiap orang memiliki cita-cita dan harapan masing-masing untuk kedepannya. Salah satunya aku. Di mana cita-cita aku adalah cita-cita yang paling banyak diimpikan orang-orang. Tentunya kalian bisa langsung tebak, yaitu calon pegawai negeri sipil CPNS. Setelah lulus kuliah nanti, aku akan daftar tes calon pegawai negeri sipil sebagai jabatan analisis kebijakan ahli pertama atau formasi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. Tentunya karena aku berasal dari Kabupaten Muara Enim, aku ingin mengabdi pada kabupaten aku sendiri, yaitu pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya teman-teman, kalau kita ingin mendaftar tes CPNS, perlunya syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, kita harus sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak pernah dipidana penjara. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari PNS, TNI, ataupun pegawai swasta. Yang keempat, tidak aktif partai politik. Yang kelima, pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, bersedia ditempatkan di seluruh Kabupaten Muara Enim, bebas narkoba, bersedia mengabdi, dan lulus dari prodi terakreditasi saat lulus, dan hanya boleh mendaftar di satu instansi atau satu formasi jabatan. Oke, tadi aku dijelasin syarat dan ketentuan dalam mengikuti tes CPNS. Tentunya aku mau mengukur kemampuan diri aku sejauh mana aku bisa dalam mengikuti tes tersebut. Untuk sekarang, aku akan menganalisis SWOT diri aku. Yang pertama, menggunakan strength, yaitu kekuatan atau kelebihan, di mana aku mahir menyusun laporan dan dokumen administrasi. Yang kedua, bisa bekerja individu ataupun tim, dan memiliki komunikasi yang cukup baik. Yang ketiga, disiplin, bertanggung jawab, dan semangat mengabdi. Tentunya, di atas semua kekuatanku atau kelebihanku, aku memiliki kekurangan. Yang pertama, minimnya pengalaman kerja di instansi pemerintahan. Yang kedua, perlu meningkatkan skill teknik, software, ataupun statistik. Yang ketiga, belum terbiasa dengan tekanan kerja birokrasi, karena aku masih berkuliah, guys. Selanjutnya, yaitu aku melihat peluang aku ke depannya bagaimana sih? Yang pertama, formasi CPNS dibuka tiap tahun. Yang kedua, tersedia pelatihan atau pengembangan ASN. Yang ketiga, reformasi birokrasi buka ruang informasi ataupun inovasi dan karir. Selanjutnya, kebutuhan SDM daerah yang terus meningkat. Nah, tadi aku dijelasin peluang-peluangnya. Tentunya banyak sekali ancaman ke depannya, yaitu yang paling kita takuti yaitu persaingan yang cukup ketat, terutama di formasi terfavorit. Yang kedua, kebijakan rekrutmen bisa terus berubah. Yang ketiga, tidak selalu ada formasi sesuai jurusan dan tekanan kerja di birokrasi yang cenderung stagnan. Nah, tadi aku jelasin analisis SWOT diri aku. Tentunya aku memiliki target ke depannya, dimulai dari target jangka pendek, menengah, ataupun target yang jauh. Nah, dimana target jangka pendek aku, dimulai dari sekarang sampai 3 tahun ke depannya, aku ingin aktif mengikuti pelatihan seminar dan magang untuk menambah pengalaman. Dimana aku sekarang berada di semester 2 baru mengikuti satu organisasi, yaitu Lembaga Pers Mahasiswa, Limas Visip Unsri. Kedepannya mungkin aku bakal sering mengikuti organisasi-organisasi ataupun pelatihan dan seminar agar memiliki pengalaman yang cukup besar. Yang kedua, menyelesaikan studi administrasi tepat waktu, kalau bisa kumlot, amin. Yang ketiga, mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS, belajar CAT, wawasan kewarganegaraan, TIU, TWK, SKD, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mengikuti seleksi CPNS saat pendaftaran dibuka. Nah, selanjutnya, aku memiliki target jangka menengah 3 tahun atau 4 tahun setelah lulus nanti, yaitu lulus seleksi CPNS dan bertugas sebagai ASN di pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Kedua, mengembangkan kompetensi melalui pelatihan ASN dan sertifikasi yang relevan. Yang ketiga, menunjukkan kinerja yang baik dan adaptif dalam lingkungan kerja. Tentunya yang keempat adalah plan dari aku masih kecil. Mungkin plan banyak orang atau impian orang yaitu membahagiakan orang tua dalam segala aspek.
karena melihat senyum mereka itu adalah impian bagi semua anak. Dan yang terakhir, menikah. Tentu setelah target jangka menengah, aku memiliki target jangka panjang. Yang pertama, meningkatkan karir ke jenjang jabatan fungsional lebih tinggi seperti analis kebijakan ahli muda atau media. Yang kedua, melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 Magister Administrasi Publik atau Kebijakan Publik. Dan yang ketiga, berkontribusi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan daerah dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Nah, tadi aku udah jelasin target-target aku, dimana aku akan jelasin alternatif plan aku jikalau aku amit-amit nggak lulus CPNS. Plan A aku kembali kepada rencana utama, yaitu menjadi CPNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim dan mengembangkan karir sebagai analisis kebijakan ahli pertama. Plan kedua aku yaitu bekerja di swasta ataupun menambah pengalaman jikalau aku tidak lulus tes CPNS. Yang kedua, aku bakal ikut magang ataupun kontrak di instansi-instansi pemerintahan yang sesuai dengan jurusan aku. Yang ketiga, sambil bekerja dan tetap ikut seleksi CPNS dan memperluas jaringan. Dan yang keempat, yaitu lanjut S2 untuk meningkatkan peluang dan jenjang karir. Oke, nah tadi aku jelasin banyak sekali hal-hal yang aku siapin untuk kedepannya. Semoga kalian juga memiliki persiapan-persiapan untuk masa depan nanti. Oke, mungkin sekian dari aku. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.